Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang 5B, budiman, bijak, baik, benar, dan bahagia, serta 3P, pecinta, penggemar, dan penggila olahraga sepak bola. Di video ini, saya ingin membahas tentang perkembangan berita terbaru dari Arsenal Football Club tentang salah satu pemain bintangnya. Ya, saya masih mengkategorikan Mesut Ozil sebagai salah satu pemain bintang yang masih berada di dalam skuad Arsenal. Apa berita terbarunya? Yakni Mikel Arteta tidak mendaftarkan Mesut Ozil dalam skuadnya ya, atau dalam list pemain yang akan didaftarkan untuk mengikuti pertandingan-pertandingan di Europa League musim ini. Kenapa? Karena memang kuota non-homegrown players bagi Arsenal terbatas, yakni mereka hanya bisa mendaftarkan 17 pemain yang merupakan non-homegrown players, yakni pemain-pemain yang memang akan bisa diandalkan Arteta, di mana kita tahu bahwa Arteta musim ini membeli begitu banyak pemain-pemain baru yang ia daftarkan daripada ia memilih Mesut Ozil. Ya, jadi artinya dengan kuota yang terbatas, Arteta lebih memilih pemain-pemain baru. Fair, memang perlu ia lakukan itu, tapi sebagai salah satu pemain lama, justru Ozil dan juga Sokratis tidak didaftarkan. Ya, Sokratis memang kita tahulah sekarang sudah jarang dimainkan juga, kan sudah ada banyak pemain di lini pertahanan yang mulai diandalkan Arteta. Dan memang saya juga membahas tentang Mesut Ozil karena begitu banyak permintaan dari teman-teman di akun IG saya, melalui DM, dan juga di kolom komentar di beberapa video saya. Bung, tolong bahas Mesut Ozil, Bung, tolong bahas Mesut Ozil. Saya pernah menjelaskan dan juga menegaskan di beberapa video saya tentang Arsenal dan juga di tempat lain pada saat ada pembahasan tentang Arsenal bahwa Mesut Ozil memang masih merupakan salah satu pemain terbaik dan juga kreatif yang berada di skuad Arsenal, tapi tidak menjadi pilihan bagi Mikel Arteta. Kenapa tidak menjadi pilihan? Padahal di awalnya kan menjadi pilihan Mesut Ozil. Berdasarkan catatan saya di Premier League, saya hanya bicara tentang Mesut Ozil penampilannya di Premier League musim lalu pada saat Arteta menjadi manajer Arsenal. Ia tampil sebanyak 13 kali, ia bisa mencetak 1 gol, ia bisa memberikan 2 assist. Not bad, ya. Itu terjadi sebelum lockdown. Pasca lockdown ia tidak main sebagai starter ataupun tampil sebagai pemain pengganti bagi Arsenal di Premier League. Tapi form Arsenal kan bagus-bagus saja, mereka bisa meraih kemenangan. Namun catatan saya bahwa Arsenal tidak kreatif. Tetap saja terlihat beberapa kesulitan bagi Arsenal pada saat mereka menghadapi tembok para pemain tim lawan yang membentuk defense yang solid. Itu yang selalu mempersulit Arsenal. Pada saat tim ini mengandalkan deep line of defense. Maka itu saya selalu kritis. Arsenal tidak punya pemain kreatif. Ya, banyak yang menanyakan, saya kan ada Mesut Ozil, tapi Ozil tidak masuk dalam skema permainan yang coba diterapkan oleh Arteta. Kenapa di awalnya masuk? Karena Arteta masih memahami karakter para pemain Arsenal yang berada di skuad saat itu. Dan Ozil masuk sebagai pemain yang dipasangkan di wing kiri atau di belakang striker dengan formasi 4-2-3-1 setahu saya. Teman-teman silakan juga bisa mengcounter analisa saya ini. Dan Mesut Ozil lumayan lah bisa diandalkan performance-nya. Tapi sekarang kan berubah. Arteta sendiri yang menilai bahwa ia ingin merubah formasi menjadi 3-4-3 yang memang menjadi salah satu andalannya, dan sekarang juga di game ya sebelumnya melawan Sheffield United baru-baru ini ia rubah menjadi 4-3-3 yang lebih dinamis lagi, lebih banyak menciptakan peluang bagi Arsenal untuk mencetak gol. Jadi ini kembali kepada selera pelatih. Ini juga terjadi kan di beberapa klub lainnya, teman-teman. Kalau di English Premier League terjadi juga kepada Giroud musim lalu. Tapi akhirnya Lampard perlu memainkan Giroud lagi karena melihat Tammy Abraham justru stuck ya dalam urusan mencetak gol dan lebih banyak pemain dari second line yang mencetak gol. Akhirnya Giroud dicoba lagi, oke, Giroud bisa perform, tapi musim ini kan kita lihat bahwa Giroud betul-betul nih sepertinya tidak akan diberikan kesempatan tampil. Bahkan sebetulnya sudah dipersilakan untuk keluar, tapi ia tidak ingin keluar. Ia menyatakan ingin bersaing dengan pemain-pemain lain di Chelsea. Contoh lainnya yakni dari Real Madrid. Saya berkali-kali menegaskan bahwa Gareth Bale ini tidak masuk dalam skema permainan Zinedine Zidane. Apa kemiripan Gareth Bale dan Ozil? Pemain-pemain yang tidak lagi cepat seperti sebelumnya. Kenapa begitu? Karena konsep permainan, strategi dan taktik telah berubah. Arteta berubah, Zidane berubah.
Jadi pada saat kedua pelatih ini melihat pemain seperti Bale dan juga Ozil ini tidak lagi bisa meningkatkan level permainan dari timnya dari segi kecepatan, dari segi agresivitas, dari segi kerja keras, itu yang membuat kedua pelatih ini tidak lagi memainkan dua pemain yang saya kira masih sebagai pemain-pemain terbaik di dunia saat ini. Jadi ketika pelatih memilih konsep permainan yang berbeda, tentu ia akan mengandalkan pemain-pemain yang bisa menjalankan taktiknya di atas lapangan secara konsisten. Konsistensi berarti untuk jangka waktu panjang. Ozil memang kita lihat performansnya tidak buruk juga pada saat ia diturunkan oleh Arteta, tapi kan konsistensi yang menjadi kunci. Tadi saya sebut ya soal total penampilan Ozil bersama Arsenal saat Arteta menjadi manajer 13 kali, ia bisa mencetak 1 gol, ia memberikan 2 assist. Bahkan di game terakhirnya bagi Arsenal musim lalu saat Arsenal menang 1-0 lawan West Ham, Ozil yang memberikan assist kepada Lacazette. Satu-satunya gol lawan Newcastle United saat Arsenal jika saya tidak salah menang dengan skor telak 4-0. Kemudian satu assist lagi pada saat Arsenal kalah lawan Brighton di kandang sendiri dengan skor 1-2. Terus apa yang kira-kira akan terjadi di Arsenal saat Ozil ini tidak dimainkan? Saya kira tidak ada masalah karena sekarang pelayan bagi lini depan ini sudah banyak. Ada Saka, ada Ceballos, saya kira Partey juga bisa diandalkan long ball passingnya. Ada juga Maitland-Niles sudah berkembang, ada juga Willian, betul kan? Dan Aubameyang ini kan pergerakannya mobile. Ya saya kira yang perlu mendapatkan pelayanan yang sempurna ini yang akan bermain sebagai center forward, apakah itu Nketiah atau nanti Lacazette. Dari belakang juga bisa memberikan umpan, seperti Tierney, kemudian Bellerin, David Luiz juga bisa diandalkan dengan long ball passingnya. Jadi banyak opsi bagi Arteta untuk memilih pemain-pemain yang bisa memberikan suplai bola ke lini depan. Ceballos juga adalah box-to-box midfielder, lebih rajin lagi kan daripada Mesut Ozil. Nah, kata rajin ini juga adalah kata kunci, selain konsistensi. Sama sepertinya saat Zidane tidak memilih Bale dan lebih memilih Rodrigo atau Asensio. Padahal ya dari segi kebintangan tentu Rodrigo Asensio ini jauh lah daripada Bale. Apalagi dari segi karisma pada saat turun ke lapangan. Tapi rajinnya seperti apa, kerja kerasnya seperti apa. Bagaimana ia bisa sinkron pergerakannya dengan pemain-pemain lain yang mengandalkan kecepatan, yang mengandalkan agresivitas. Nah itu yang menjadi persoalan. Jadi sama seperti Bale, ya memang sebaiknya Ozil pindahlah dari Arsenal. Tapi kan Ozilnya tidak mau. Dan kabarnya Ozil juga tidak menerima pemotongan gaji. Ya tapi baik juga ya Ozil ya. Ia memberikan gajinya ke maskot Arsenal kan, Gunnersaurus tuh. Itu yang saya baca ya. Jadi itu juga adalah sebuah tindakan yang mulia lah dari Mesut Ozil. Tapi ya gimana juga sekarang pada saat memang Arteta sudah tidak mendaftarkannya untuk Europa League. Dan kemungkinan besar nih yang saya dengar juga nantinya, ini yang saya dengar atau saya bacalah beritanya, bahwa nantinya dalam 10 hari ke depan pada saat Arsenal perlu mendaftarkan skuadnya 25 atau 28 pemain untuk bermain di Premier League, kemungkinan besar Mesut Ozil juga namanya tidak akan dicantumkan. Itu yang saya baca beritanya. Nah berarti apa? Ozil sudah out. Oke? Ozil sudah tidak lagi berada dalam planning Mikel Arteta. Memang kabarnya AC Milan sudah siap untuk bisa menampung Ozil. Cocok jika dia ke AC Milan. Ada Ibrahimovic juga, ada Ozil, dan kita tahu bahwa AC Milan membutuhkan pemain-pemain senior seperti Ozil dan juga Ibrahimovic untuk meningkatkan kemampuan teknik dari para pemain lain yang berada di skuad saat ini yang mayoritas adalah pemain-pemain muda. Jadi itu dia teman-teman poinnya. Bukan berarti Ozil adalah pemain yang jelek. Oke, Ozil menurut saya masih merupakan salah satu playmaker terbaik di dunia saat ini jika ia diberikan kesempatan tampil secara reguler dengan pelatih yang percaya kepada kemampuannya dan juga style of play yang bisa cocok bagi dirinya. Sekarang ini kan tidak cocok style of play yang coba untuk diterapkan oleh Mikel Arteta, yakni bermain cepat, mengandalkan kerja keras, agresif, pergerakan nih harus dinamis, mobile. Ozil tidak begitu. Ya kan, bahkan kalau kita lihat kan terkesan malas ya. Jadi bukan Messi yang malas, Ozil nih yang terlihat malas. Oke, saya akhiri saja video saya di sini berbicara tentang Mesut Ozil. Memang ini adalah perkembangan yang menarik yang saya merasa perlu membahasnya, sehingga memang saya mendadak nih membuat video ini untuk teman-teman juga
yang request agar tolong dong Bung bahas tentang Mesut Ozil ya. Saya kira tanpa Mesut Ozil juga Arsenal akan fine-fine saja deh. Lihat dong sekarang ada Thomas Partey yang masuk, ada Ceballos. Ya di lini tengah nih opsinya banyak. Kemudian kita tahu bagaimana Granit Xhaka juga masih ada di skuad ini. Saka juga. Terus siapa lagi? Ya kalian tahulah siapa pemain-pemain Arsenal saat ini. Oke lah ya kita Arsenal tidak memiliki pemain superstar, tapi Arsenal bisa efektif meraih kemenangan melawan klub-klub yang memang mencoba untuk bermain defensif. Ya, itu perlu kita paham. Sheffield United, West Ham, bahwasannya mereka kalah lawan Liverpool karena mereka belum masuk ke level tersebut. Tapi yang penting bagaimana Arsenal nanti bisa menembus top 4 dan lolos untuk bermain di UEFA Champions League. Harapannya besar dan kita tunggu saja bagaimana tanpa Ozil. Ini udahlah. Sepertinya 90% udah pasti nih tanpa Ozil. Ya kita tunggu saja. Kecuali memang ada 2-3 pemain Arsenal cedera yang mungkin mau nggak mau Arteta mainin dia. Tapi sementara ini memang arahnya seperti Arteta tidak akan lagi memakai Ozil. Kita tunggu saja perkembangannya lebih lanjut. Thanks very much for your support. No hate, only football. Salam sepak bola.